Shalom. Tuhan itu baik kepada semua orang. Segala pujian dan syukur atas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kebesaran Tuhan. Maka kita semua boleh terberkati, boleh sehat dan kuat, diberikan kepikiran dan kecerdasan dari Dia, Sang Ilahi itu. Baiklah, kita akan masuk pada channel Air Kehidupan dari Pendeta Stephen Bons Manengke. Kita akan membahas satu khotbah sesuai dengan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat MTPJ Sinode Geming. Marilah umat Tuhan, kita satu dalam permintaan doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah pemilik segala alam semesta yang ada dalam hidup manusia. Kami boleh mengekspresikan hidup ini dalam pembentukan karakter kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Kami semua sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, berkenan mau belajar memahami firman-Mu. Sekiranya firman ini boleh menjadi pedoman, penuntun jalan kehidupan kami sebagai orang percaya. Inilah doa kami Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Amin. Marilah umat Tuhan, kita membaca Alkitab yang terambil dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal. Ia akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata,
Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui kepada siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan dataran. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi redah dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi redah dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa akulah badai besar ini menyerang kamu. Dan berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau membiarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman itu, bahkan memberlakukan firman itu dalam kehidupan kesehariannya. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, tema
perenungan firman kita saat ini ialah pembentukan integritas kehambaan. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita dalam Yunus 1 ayat 1 sampai 17 memberikan isi bahwa seorang tokoh perjanjian lama, Yunus putra Amitai, terungkap dalam Yunus pasal 1 ayat 1, mendapat tugas khusus untuk melaksanakan tugas kenabiannya pada tahun 793 sampai 753 sebelum Masehi. Nabi Yunus berasal dari Gad Hafer, suatu tempat yang kira-kira 3 sampai 4 kilometer di sebelah utara Nazaret di Galilea. Dalam kisah Yunus menceritakan tentang tugas kehambaan yang harus diserukan Nabi Yunus kepada penduduk kota Niniwe untuk menegur, untuk mewartakan firman supaya sekiranya umat Tuhan yang ada di kota Niniwe boleh bertobat dan hidup baru. Karena pada dasarnya Tuhan mau menolong siapa saja asal mau hidup baru di dalam Dia. Tetapi Yunus malahan melarikan diri, yang dalam bahasa Ibrani barak berarti melepaskan diri, enyah dari hadapan Tuhan. Saudara-saudara, mengapa ini harus terjadi? Ada hal-hal yang perlu kita angkat dari bacaan Alkitab kita saat ini. Yang pertama, Niniwe pada waktu itu adalah sebuah kota yang besar, yang memang sangat terkenal kebejatannya atau kejahatannya, sehingga banyak orang yang takut untuk datang berkunjung ke sana. Bahkan banyak orang Israel menderita karena tekanan, karena kejahatan, karena orang-orang di sana mau hidup sebagai orang yang berdosa dan tegar hati, alias tidak mau bertobat. Hal yang kedua yang dapat saya angkat di sini, bahwa pemahaman di kalangan umum umat Israel bahwa keselamatan atau kasih karunia Allah betul-betul hanya diperuntukkan bagi kaum Israel saja, dan tidak ada pintu pertobatan bagi orang-orang yang lain yang bukan dari umat atau kalangan Israel. Hal yang ketiga, terungkap bahwa tempat yang jauh dengan proses perjalanan yang tidak semestinya menjadi satu pelarian yang ideal di hadapan Tuhan. Jadi, apa yang dilakukan oleh Yunus salah, karena justru lari
mau pergi ke Tarsus atau Tarsis. Perjalanan ke Tarsis di Laut Tengah, suatu kota kuno-kuno yang dapat dikunjungi dengan orang-orang yang mau berlayar ke sana, pilih sana dalam waktu yang agak lama karena aman. Perjalanan ke Tarsis harus melalui Yafo, suatu kota pelabuhan yang sekarang ada di bagian selatan dari kota Tel Aviv. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Yunus 1 ayat 1 sampai 17 menyampaikan 4 pembentukan Tuhan kepada Yunus yang terungkap dalam perikop, yakni hal yang pertama, Tuhan menurunkan angin ribut. Terungkap dalam ayat yang keempat. Di tengah laut, para pelaut melakukan pelayaran. Biasanya pada musim gugur pelayaran berjalan begitu aman, karena pada musim gugur tersebut tidak ada badai, tidak ada angin ribut, tidak ada gelombang yang menekan, sehingga kapal seakan-akan mau tenggelam seperti yang terjadi saat itu. Tetapi Yunus juga berpikir bahwa pelariannya ke Tarsis sangat tepat dan aman dari badai dan gelombang, dari arus yang bisa melanda kapal, bahkan menenggelamkan kapal itu sehingga membuat orang-orang mati. Namun Tuhan, Allah yang mengendalikan arah angin dan cuaca, sehingga mendatangkan dan mencurahkan angin ribut yang lebih dahsyat daripada biasanya. Oleh karena tidak terduga maka situasi dan kondisi saat itu justru mendatangkan ketakutan yang mencekam, yang luar biasa di atas kapal yang mereka tumpangi, termasuk Yunus tumpangi. Sebuah ketakutan besar yang membuat semua awak kapal, penumpang berteriak-teriak, berseru sambil berdoa, memanggil-manggil nama Tuhan atau Allah mereka. Hal yang kedua, Yunus kena undian, dianggap sebagai biang kerok, sehingga terjadilah badai dan gelombang pasang saat itu di atas kapal yang ditumpangi mereka, yang membuat kapal atau perahu besar itu hampir tenggelam. Tindakan ini biasanya diambil di saat keadaan penting dan sangat penting terjadi pada saat itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, cara mengundi yang dilakukan sebagai wujud campur tangan ilahi Allah dalam memilah dan menentukan seseorang yang menyatakan dia telah berbuat kesalahan. Karena yang terjadi pada saat itu, Yunus yang melarikan diri dari Allah. Siapa yang harus kena undi? Diyakini dengan teguh bahwa dialah yang ditunjuk dan dipilih Allah, dipilih Tuhan sebagai biang kerok, letak permasalahan yang membuat kapal tersebut hampir tenggelam karena badai, arus, angin pasang yang terjadi saat itu. Karena itu,
Demikianlah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu ternyata memakai sarana ini untuk menemukan kembali hambanya yang telah lari dan mau pergi ke Tarsis, melarikan diri dari Tuhan yang menunjuk dia untuk pergi ke Nineve. Yunus pun menyadari ketika ia berkata dalam ayat yang ke-9, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan dataran." Yang jelas, pernyataan dan pengakuan Nabi Yunus, yakni dapat melarikan diri dari hadapan Allah. Tapi justru itulah kemahakuasaan Allah dinyatakan saat itu. Kemudian hal yang ketiga, bahwa Yunus betul-betul telah dicampakkan ke lautan saat itu. Terungkap dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-15. Yunus diangkat dan dicampakkan dari keadaan aman di kapal. Dia tertidur pulas di dek yang paling bawah. Karena pulasnya, dia tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Datang nahkoda, kasih bangun pada dia, membangunkan dia dari keadaan tersebut. Dan dalam bahasa Ibrani, tul berarti dilemparkan, dibuang, dibanting, dan diturunkan. Ternyata Nabi Yunus bersedia menjalani bahwa cara Tuhan mempunyai berbagai macam cara untuk menyadarkan manusia. Walaupun keadaan yang diterimanya sangat menyakitkan bagi dia. Tak ada perlawanan dari yang bersangkutan dari Yunus, tapi Yunus menjalani dengan rendah hati, dengan rela hati, dengan takluk pada kuasa dan kebesaran Allah. Kemudian hal yang keempat, Yunus ditelan oleh ikan besar. Dan ia tinggal dalam perut ikan tersebut 3 hari 3 malam. Terungkap dalam ayat yang ke-17 atau ayat yang terakhir. Inilah pengingkaran seorang hamba Allah terhadap amanat dan perintah Tuhan baginya. Dan ternyata Tuhan mendatangkan seekor ikan besar yang menelan Yunus. Disinilah kedaulatan Allah atas langit dan bumi serta seisi lautan. Maka Allah memerintahkan ikan besar itu untuk taat kepadanya. Bahkan Allah sendirilah yang memilih ikan besar dengan jenisnya yang cocok sehingga Yunus boleh hidup selama 3 hari 3 malam dalam perut ikan itu. Saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan, sepertinya pembentukan karakter dalam ketaatan dan keimanan hambanya perlu adanya ujian iman untuk memasuki tempat atau pintu masuk sebagai orang yang mempunyai karakter kepribadian sebagai umat gembalaan Allah yang betul-betul taat, setia, dan tulus
dalam pelayanan kehambaannya. Ia boleh tampil sebagaimana ia adalah hamba Allah yang betul-betul mau bekerja untuk Allah, untuk Tuhan. Bukan justru menjadi orang yang bersikap skeptis, arogan terhadap orang yang lain. Tidak peduli dengan orang lain. Tidak peduli, malah karena tidak peduli maka ia melarikan diri dari kenyataan bahwa dia disuruh oleh Allah. Jemaat Tuhan, apa yang terungkap dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17 terutama bertujuan untuk membangun integritas Yunus sebagai hamba Allah. Hamba Allah yang dimaksudkan di sini merupakan kebiasaan dan sikap hidup untuk berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan Allah dalam kehidupan manusia. Sikap kehambaan untuk memilih dan memilah latar belakang pribadi orang-orang yang mau hidup dalam kasih dan kebenaran ilahi Allah yang mau dibentuk saat itu. Ini harus terjadi dalam hidup manusia, termasuk Yunus yang digembleng atau paling tidak mendapatkan nasihat dan wejangan yang luar biasa lewat peristiwa tersebut. Karenanya jati diri dan tabiat Allah harus kita ejawantakan, wujud nyatakan dalam hidup kita, yakni umat Allah wajib untuk hidup saling merangkul, saling memiliki, saling memotivasi satu dengan yang lain. Bukan memilih siapa yang kita pilih, bukan menentukan siapa yang kita tentukan, dan menyepelekan yang lain. Meskipun yang bersangkutan, yaitu Yunus, mengungkapkan hal yang tidak lazim terjadi sebagai anak Tuhan dalam satu komunitas gereja yang bersekutu dan saling melayani satu dengan yang lain. Ini harus ditampilkan kebesaran hati pribadi sebagai seorang hamba Allah, saudara-saudara. Dan yang jelas, kisah Nabi Yunus di perut ikan besar selama 3 hari 3 malam membuat Yunus harus mengevaluasi diri, merefleksikan diri, keterpanggilannya untuk pergi dengan semangat mengabarkan atau mengungkapkan hal-hal penting sesuai dengan perintah Tuhan kepada objek pelayanannya, yaitu kota Niniwe. Bukannya melarikan diri atau berbalik arah. Sola Gratia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami boleh menyampaikan firman-Mu. Perenungan firman lewat khotbah yang disampaikan dalam YouTube ini. Sekiranya kami selalu diberkati dengan firman-Mu dan kamu bertekad untuk hidup baru sesuai dengan jalan yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar untuk hidup di dalam Engkau. Selalu taat, setia, dan selalu mengandalkan Engkau dalam tugas-tugas kehambaan yang harus kami berlakukan dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman semua, setelah kita menonton atau mengikuti channel ini, jangan lupa kita semua mensubscribe, like, share, dan memberikan komentar.
Semoga apa yang boleh ditonton saat ini bermanfaat bagi kita semua. Tabea pakatuan wo pakalawiran. God bless.